Bismillahirrahmanirrahim. Tema hari ini runtutannya ya, kesinambungannya adalah Nabi menyampaikan dalam hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis Imam Bukhari wal Baihaqi wan Nasa'i. Hadis ini sahih dalam sahih Imam Bukhari. Ini runtutannya kita kaji ya. Semakin dekatnya hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman yang dimana kondisi umatnya Nabi Muhammad SAW ini sudah melenceng jauh sekali. Melencengnya jauh, nggak main-main loh ya, melencengnya jauh. Ini kalau kita kembali kepada hadis ini, apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi ketika mereka sudah melanggar aturan Allah, keluar dari rambu-rambunya Allah, yaitu syariat Allah Islam. Mereka berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan musik dan alat-alat musik. Ingat ya Pak Ibu, akan kita kaji kondisi semakin dekatnya hari kiamat. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kenapa umatnya Nabi ini berani menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang dilaknat oleh Allah, sesuatu yang dimurkai oleh Allah? Karena merasa mereka paling pinter, tidak butuh untuk diatur oleh Allah hidupnya. Ini kan persis bagaimana Bani Israel. Bani Israel adalah kaum yang dikasih kecerdasan, kepintaran, tapi apa yang terjadi? Bangkak, dablek, balelo, bergudul kalau bahasa Jawanya, ya betul ya. Sakar dewi. Ya Bani Israil, udhkuru ni'matallahi alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu kata Allah di dalam surah Al-Baqarah. Allah menjelaskan di dalam ayat ini, ketika Allah berfirman, Allah berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, hendaknya kau selalu ingat terhadap nikmatku. Apa? Hendaknya kau selalu mengikuti perintah Rasulmu Nabi Musa alaihissalam dan mengamalkan kitab Taurat dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Padahal aku sudah memberikan nikmat apa yang kamu inginkan. Coba Bapak Ibu, dalam sejarah literatur Al-Quran tidak ada umat yang ketika meminta sesuatu kepada Tuhannya langsung dikabulkan, kecuali Bani Israel. Contoh, ketika dalam perjalanan kehabisan bekal, makanan habis, Bani Israel umatnya Nabi Musa alaihissalam minta kepada Nabi, Musa, doa kepada Tuhanmu, suruh menurunkan makanan yang paling enak. Nabi Musa berdoa, ya Allah, turunkanlah makanan kepada kami kehabisan bekal. Turun apa? Manna wassalwa. Manna wassalwa. Wa nazzala 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian kami turunkan kepada Bani Israel makanan yang paling lezat di surga. Manna wassalwa. Apa?
Mana itu adalah madu, salwa itu adalah yaitu telur burung puyuh yang paling enak. Itu menurut para ahli tafsir. Coba madu lezat, telur ya yang paling lezat juga. Turun kurang lagi minta ya nggak terima, suruh doa kepada Allah. Nabi Musa suruh mintanya normal macam-macam sehingga berkualitas, bawang bombay, brambang, bawang pul itu diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Coba ini kan bangka sakar ini. Nah itu kita tidak akan membahas bagaimana kisah umat Bani Israel atau umatnya Nabi Musa, tapi kita bisa mengambil sejarah bahwa ketika mereka itu sudah diberi nikmat oleh Allah, apa yang terjadi? Mereka berpaling dari kebenaran, melanggar aturan Allah. Mereka berzina, mereka bermain musik, mereka minum khamar, dan masih banyak kemaksiatan yang lain. Bahkan mereka makan riba. Jadi dosa-dosa yang diperbuat oleh Bani Israel ini ternyata apa? Terjadi kembali, flashback. Dan itu dilakukan oleh umatnya Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan dosa yang diperbuat oleh Bani Israel ternyata diulang kembali oleh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan musik dan alat-alatnya, menghalalkan riba, menghalalkan apa? Yaitu sutra. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 31. Bukan nanti di rumah. Surat At-Taubah surat 9 ayat 31. Apa kata Allah? Sampai Allah menurunkan ayat ini luar biasa. Begitu tegasnya peringatan keras, bahkan sindiran yang itu tidak mengenakan dari Allah. Karena apa? Kelancangan orang Yahudi dari keturunan Bani Israel dan orang Nasrani sudah lancang. Lancangnya apa? Nyelewengnya bagaimana? Ittakhadhu ahbarum wa ruhbanam arbaba min dunillahi wal masih bani Maryam wa ma umiru illa liya'budu ila wahida la ilaha illa subhanahu amma yusyrikun. Apa kata Allah? Mereka Yahudi dan Nasrani berani menjadikan pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka, para rahib-rahib pendeta mereka, dan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam dijadikan Tuhan. Coba sampai begitu keras. Ini peringatan keras. Jadi orang Yahudi dan Nasrani menjadikan para pemimpin, para tokoh, para rahib, para pendeta, bahkan nggak main-main, Al-Masih Isa putra Maryam dijadikan arbab. Apa arbab? Arbab apa? Jamaknya dari Rob. Rob itu Tuhan. Ya, makanya kalau kita baca Rabbus samawati wal ardh, Tuhan penguasa langit dan bumi. Rabbul Ka'bah, penguasa Ka'bah, pemilik Ka'bah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Ini menjadikan apa yang dimiliki Allah itu diambil kekuasaannya, kemudian diberikan kepada manusia. Siapa? Pendeta, pemimpin, tokoh agama, ulama. Jadikan Tuhan. Bahkan Nabi Isa dijadikan Tuhan oleh mereka. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah.
Mana dalilnya? Ayat sebelumnya mengatakan, ayat yang ke-30 surat At-Taubah, wa qalatil yahud Uzair bin Allah wa qalatil nasara al-masih bin Allah. Dzalika qaulu bi afwahihim yudahiruna alladziina kafaru. Jadi itulah model-model orang Yahudi dan Nasrani yang dilaknat dan disesatkan oleh Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Coba, tahu? Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Kalau dalam tafsir, Uzair itu adalah laki-laki yang tampan, yang soleh, riwayat meninggal dikultuskan sama orang Yahudi, itu anak Allah. Al-Masih Isa ibnu Maryam, karena Maryam tidak memiliki ayah, Isa tidak memiliki ayah, Maryam tidak punya suami, dikultuskan oleh orang-orang Nasrani adalah Tuhan. Jadi orang Yahudi Uzair adalah anak Tuhan, sedangkan orang Nasrani Isa anak Tuhan. Klop. Makanya mereka dilaknat oleh Allah sepanjang hidup mereka. Ini yang menjadikan persoalan. Kenapa umatnya Nabi di akhir zaman yang kita rasakan hari ini berani menghalalkan perbuatan dosa? Kenapa? Ini kuncinya. Kuncinya di dalam surat At-Taubah ayat 31. Jadi kalau kita menghubungkan hadis dengan Al-Quran, pasti akan ketemu jawabannya. Kenapa berani mereka istiqlal menghalalkan, membolehkan, melegalkan? Itu istiqlal. Kenapa? Ini jawabannya di dalam surat At-Taubah 31. Ketika orang Yahudi sudah mencontohkan mereka telah mempertuhankan para pemimpin dan tokoh mereka sebagai Tuhan. Ketika ayat ini turun, saya buka di dalam tafsirnya, baik tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir Imam Qurtubi, di dalam tafsir Imam Tabari, di dalam tafsir Jalalain, banyak tafsir Pak Bu ya. Ya, kita pakai dasar ilmu, kita nggak sembarang ngomong. Makanya kalau ngaji kita berusaha Bismillah menjelaskan ayat dengan tafsirnya, tafsir yang betul-betul muktabar, yang bisa dipercaya. Apa? Yaitu para ulama dulu. Jadi kalau ada ustadz kok menyampaikan ayat Allah, dia tidak menjelaskan tafsirnya, perlu hati-hati. Kenapa? Kata Nabi, man qala qur'ana bi ghairi ilmin aw bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berani dia sudah berbicara tentang Al-Quran atau satu ayat tentang ayat Allah itu tanpa ilmu yang dia ketahui, asbabun nuzulnya nggak paham, tafsirnya nggak ngerti, dan dia dengan akalnya, menurut saya, menurut pendapat saya, hati-hati, siap-siap tempat duduknya di neraka. Hati-hati. Makanya saya nggak berani ketika menyampaikan ayat Allah itu dengan pendapat saya, diturut pula. Hati-hati. Kenapa? Ancamannya berat. Ini untuk semuanya para ustadz-ustadz yang menyampaikan ilmu, ini harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu tafsir. Makanya nyun sewu Bapak Ibu, kita berusaha secara jujur dan ilmiah ketika menjelaskan ayat Allah, kita buka tafsirnya. Kenapa? Kalau nanti tidak kita buka tafsirnya, kita salah ngomong, ancamannya siap-siap tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini bisa dibuka di dalam Muqaddimah Ibnu Katsir. Di situ dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir ancaman orang menjelaskan Al-Quran tanpa landasan ilmu yang benar. Dan kitabnya harus jelas, Bapak Ibu nggih. Jadi kalau kita ngaji, kitabnya harus jelas. Ustaz kok nggak bawa kitab? Ya, saya sudah bawa kitab. Di dalam HP ini ada 9 ulama tafsir, bahasa Arabnya ada, terjemahnya ada. Jadi nyun sewu, sebelum kita ngaji, nyun sewu, saya sudah pelajari dulu. Jadi
Jadi saya nggak berani menyampaikan tentang ayat-ayat Allah kok tidak tahu tafsirnya. Nanti saya masuk neraka dulu, azabnya 2 kali daripada jenengan kalau salah tersesat. Kita kembali. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah, Nabi membacakan di hadapan sahabat yang saat itu belum masuk Islam. Siapa? Adi bin Hatim At-Thayyi radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ini sebelum masuk Islam dia berangkat dari Syam. Karena ada anjuran dari saudaranya yang masuk Islam dulu. Ya, kamu masuk Islam, di sana ada seorang rasul. Akhirnya dia bertekad, sudah ke Madinah. Ketika di Madinah, kemudian dia langsung pengen bertemu dengan Nabi. Ketepatan Nabi sedang bermajelis ilmu seperti ini. Datang Adi bin Hatim. Saat selesai pengajian, kemudian ada Adi bin Hatim menghadap Nabi. Saat itu pas ketepatan Nabi mengatakan tentang ayat ini ketika Adi bin Hatim tadi membawa kalung salib. Fi unuqihi salib, ya. Jadi di dalam punuknya, lehernya itu ada kalung salib. Di lehernya Adi bin Hatim. Saat itu setelah bincang-bincang masalah menjelaskan tentang Yahudi dan Nasrani, Adi bin Hatim nggak terima. Artinya nggak mau disalahkan dengan ajaran Nasraninya. Akhirnya turun ayat ittakhadhu ahbarahum warbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam, dan seterusnya sampai terakhir. Langsung Adi bin Hatim langsung komentar. Apa komentarnya? Ya Rasulullah, innahum la na'buduhum. Mereka tidak menyembah pemimpin-pemimpin, ulama-ulama, rahib-rahib atau pendeta-pendeta atau Nabi Isa. Enggak menyembah. Mereka enggak menyembah. Akhirnya apa? Dibantah sama Nabi. Bala alaysa innahum haram alaihimul halal wa ahallu lahul haram wa dzalika ibadatu wa iyyahum. Apa kata Nabi? Betul, memang mereka tidak menyembah langsung, sujud, rukuk sebagai orang Islam di hadapan pemimpin, tokoh, ulama, pendeta, rahib atau siapapun. Tapi ingat, yang saya maksud adalah bukankah ketika ulama-ulama atau pemimpin mereka, para pendeta, rahib mereka itu mengatakan, oh ini halal, pengikut jamaatnya mengatakan, iya halal, mereka mengikuti halal, padahal itu diharamkan sama Allah. Dan sebaliknya, itulah bentuk peribadatan mereka. Itu bentuk peribadatan mereka. Jadi cara ibadahnya pengikut-pengikut atau orang Yahudi dan Nasrani, pengikut ulama Yahudi dan juga pengikut ulama Nasrani atau para pendeta mereka itu, bagaimana cara ibadah mereka? Cara ibadah mereka adalah menghalalkan, membolehkan apa yang menjadi haramnya Allah. Contoh, khamr haram kan kata Allah, halal mereka. Halal. Babi haram kata Allah, halal bagi mereka. Musik haram bagi Allah, halal bagi mereka. Riba haram menurut Allah, halal bagi mereka, Pak Bu. Kenapa? Karena mengikuti ulama-ulama tadi. Jadi ketika ulama-ulama pemimpin mereka merubah hukum Allah, itu diikuti. Diikuti, Pak. Jadi bukan kok mengikuti Allah,
aturan yang terdapat di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Enggak, mengikuti pemimpin dan tokoh ulamanya. Berani lancang. Sebaliknya, ketika Allah menghalalkan, mereka haramkan. Sebagian mereka mengharamkan untuk makan apa? Makan kambing, atau makan unta, atau makan sapi. Ada sebagian tokoh ulama atau pendeta mereka mengharamkan nikah. Bapak Ibu, saya tanya, adakah pendeta ataupun rahib yang menikah? Jadi ada sebagian mereka tidak boleh nikah. Ini pemimpin mereka nggak boleh nikah. Gitu. Ada sebagian ajaran seperti itu bagi mereka. Nah, itu bagi mereka itu adalah apa? Penghalalan dan pengharaman. Jadi yang dimaksud apa, Bu? Pak? Merubah aturan, ketentuan, keputusan Allah. Jadi keputusan, ketentuan, aturan yang dibuat Allah itu diselewengkan, dirubah. Yang sebelumnya haram jadi halal. Ini pada zaman Nabi menjelaskan kepada Adi bin Hatim yang saat itu masih menjadi pengikut Nasrani. Di lehernya ada kalung salib. Setelah penjelasan itu langsung ditawari, mau kamu masuk Islam? Bahwa tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah yang maha besar, yang maha tinggi. Saksikan ya Muhammad, aku masuk Islam. Akhirnya masuk Islam Adi bin Hatim. Ngerti? Jadi bukan kok Yahudi Nasrani itu nyembah-nyembah, sujud, rukuk di hadapan pemimpin atau tokoh ulama. Bukan itu. Jadi yang dimaksud menyembah itu apa sih? Tahlilul haram wa tahrimul halal. Mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini model sifat karakter Yahudi dan Nasrani yang dilakukan oleh para ulama dan pemimpin mereka. Sekarang kita tanya Bapak Ibu, sekarang terjadi apa mboten? Nggih? Jujur loh. Ini terjadi apa mboten? Kebiasaan perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dilakukan oleh para ulama dan pemimpin mereka sekarang ini terjadi nggak kepada umatnya Nabi Muhammad? Berulang kembali. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi 14 abad yang telah lalu, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat. Artinya apa? Hari kiamat semakin dekat kalau umatmu sudah lancang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sekarang saya tanya Pak Bu, nggak usah jauh-jauh, jujur, di Indonesia ini boleh nggak zina? Boleh nggak Bu? Pak, ada nggak peraturan kepres ataupun aturan hukum yang membolehkan orang zina? Ada nggak perlindungan hukum? Boleh. Ada lokalisasi, ada tempat untuk perzinahan disediakan di situ. Yang zina monggo, yang tidak zina jangan membuat gaduh. Nggih napa mboten Bu? Satu. Yang kedua, nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia ini boleh nggak nikah beda agama? Boleh nggak betul? Boleh. Siapa yang melarang? Di mana? Kalau menikah di mana kalau beda agama? Catatan sipil, bukan di KUA. KUA nggak boleh. KUA khusus untuk agama Islam, okay? Kalau di gereja untuk orang Nasrani, ya, atau agama yang lain itu untuk agama mereka. Tapi di catatan sipil orang datang mau nikah, you Muslim, yes, I am Muslim. You Nasrani, yes, I am Nasrani. What do you want? I want to marry. We want to marry. It is halal. Oh, no problem. Oke, dinikahkan.
Satu Muslim, satu Nasrani, satu Muslim, satu Hindu, satu Muslim, satu Buddha, satu Muslim, satu Yahudi. Boleh nggak nikah di catatan sipil? Boleh. Sekarang kita tanya, zina apa mboten? Zina. Kenapa kok dibolehkan? Ini siapa yang merintahkan? Siapa yang merintahkan? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing bergudul. Kenapa? Karena sifatnya Yahudi melekat lagi kepada mereka yang membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sekarang kita tanya ibu-ibu, rela nggak kalau bapaknya zina? Dan rela nggak kalau anaknya zina? Oke, nggak rela nggih. Rela nggak kalau seandainya disediakan tempat untuk seperti itu? Bu, boten. Bapaknya rela nggak kalau ibunya bermain serong? Nggak rela. Anaknya bermain serong? Nggak rela. Kalau ada tempat serong? Nggak rela. Secara fitrah manusia itu membenci zina. Ingat, fitrah lain. Tapi syaitan datang. Apa kata Nabi? Ini khalaqtu ibadi hunafa faja'ahum syaitan fasalahum an dinihim wa amrahum asyriku nabi wa harramat ma ahlaltu lahum. Hadis Imam Muslim Sahih. Ini hadis ya. Apa kata Nabi? Ketika Allah menciptakan manusia, semuanya itu dalam kondisi fitrah. Hunafa. Apa hunafa? Jamaknya dari hanif. Apa hanif? Bersih, suci, jernih. Datang setan. Datang setan. Apa tujuannya setan? Misi setan yang pertama, ketika bayi lahir cenger sampai dia tumbuh besar, itu dikiting terus Pak Bu. Dikiting terus itu. Misi setan adalah yang pertama menjerumuskan manusia dalam perbuatan maksiat. Jadi kita sejak lahir Pak Bu itu sudah dikiting sama setan. Kata siapa Ustaz? Ya kata Nabi. Ya, kita semuanya manusia ketika lahir ceprot di muka bumi, setan itu wes siap-siap. Ayo ini target kita. Ini tugasnya ngajak ini. Ini tugasnya bisiki ini. Ini tugasnya seperti ini. Ini bagian nanti kalau sudah dia nikah supaya pisahkan suami istri, ceraikan mereka. Kamu bagiannya biar mendem. Dia caranya biar mendem wong ini. Ya, mabuk. Kamu bagiannya apa? Zina. Kamu bagiannya apa? Makan riba. Kamu bagiannya apa? Senang musik. Kamu bagiannya apa? Oh, saya bagiannya jadi dukun aja, nanti kerja jadi dukun. Ini saya jadi ulama tapi yang menyesatkan. Loh, tugas setan itu sudah ada. Lengkap semuanya. Ada yang paling berat tugasnya apa? Kata Nabi, berusaha menjadikan manusia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, ini hadisnya ada loh. Ya, ini hadisnya ini. Ini tugas yang paling berat misi setan. Jadi ketika orang itu dijerumuskan setan, digoda, jadilah kamu orang yang berusaha untuk merubah hukum Allah, menghalalkan maksiat. Itu ada tugas setan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, jadi kalau mereka yang berani menghalalkan maksiat-maksiat tadi, zina boleh, minum khamr boleh, makan riba boleh, musik boleh, apalagi ya, lesbi boleh, LGBT boleh, homoseksual boleh, maksiat apa saja boleh. Itu sudah tugasnya setan, ada bagiannya masing-masing. Jangankan kok maksiat ya Pak Bu, nyun sewu. Kita sholat saja itu ada tugasnya setan. Ada nggak? Ada.
Jadi kalau kita tadi sholat nggak bisa khusyuk, nggak bisa tumaknina, itu setan sudah berhasil menguasai kita. Siapa? Setan yang punya julukan namanya khinzab. Khinzab atau khanzab adalah tugasnya adalah bagaimana mengacaukan orang sedang sholat. Nggak percaya? Kita buka hadisnya Imam Bukhari. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Utsman bin As radhiyallahu anhu ini sedang sholat. Ketika sholat dia sholat sunnah ya, dia nggak bisa khusyuk. Ketika dia baca Quran ada aja bisikan-bisikan. Wis kadang-kadang hafalannya lupa. Kadang-kadang ketika sholat dia ingat dunia, ingat ini. Langsung datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau tanya. Apa yang kamu tanyakan? Qad halal syaitan baina qiraati wa sholati yulabbisuha. Saya ketika sholat kok nggak bisa khusyuk. Kenapa? Setan selalu mengganggu saya sedang sholat, mengacaukan bacaanku dan konsentrasiku hilang. Padahal aku pengen khusyuk. Ya, yulabbisuha, merusak, mengacaukan, menggoda. Apa kata Nabi? Faqala Rasul, Nabi mengatakan, yuqalu khinzab wa dzaka syaitan. Itu adalah setan yang punya sebutan namanya khinzab, tugasnya mengganggu orang sedang sholat. Waqala Nabi kemudian melanjutkan, idza ahsastahu fata'awad billahi Watkul ala yasarik salasan marat. Kalau kamu ketika sholat merasakan tidak bisa khusyuk, tidak bisa tenang, kok selalu ada gangguan dalam pikiran kamu ketika kamu sholat, minta perlindungan kepada Allah. Kamu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke sebelah kiri. Baca agak itu nih, nanti waktu sholat jamaah setelah kajian ini, wah, jadi harus meludah sebelah kiri. Setelah sholat yakin pasti sampai yang nanti pukul-pukulan. Apa? Diludahi. Nggak gitu caranya. Dengan apa? Isyarat. Ya. Jangan sampai keluar ludahnya nempel ke pundak sebelah jamaah. Ya, gelut bar sholat. Wah, Ustaz Azam ngaji kok ngajari idon-idon nanti piye. Maaf Pak ya, bukan seperti itu maksudnya. Artinya dalam hadis ini, wakul ala yasarik salasan marat, kamu meludah sebelah kiri 3 kali itu dengan isyarat saja. Ini sebagai bentuk apa? Penghinaan terhadap syaitan yang mengganggu tadi. Kenapa kok sebelah kiri nggak sebelah kanan? Sebelah kanan malaikat, sebelah kiri syaitan. Jelas Pak Bu? Semoga bermanfaat apa yang kita kasih pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita tentang bagaimana kondisi akhir zaman yang seperti ini kita hubungkan dengan peristiwa akhir zaman ini dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Insya Allah akan kita lanjutkan hari Ahad yang akan depan. Tentang hadis ini masih banyak yang perlu kita jabarkan. والله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن